pembahasan pertama, kelompok 7 akan membahas review riset terdahulu. Ini teori yang digunakan, peneliti menggunakan teori agensi, di mana kita tahu bahwa teori agensi merupakan teori keagenan yang merupakan teori yang membahas tentang pemisahan hubungan antara induk dan anak. Selanjutnya, dalam artikel pertama, motivasi riset yang digunakan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dia Setianingrum dan Chris Montadi pada tahun 2019 menyatakan bahwa auditor itu harus dibekali dengan kompetensi teknis audit maupun kompetensi non-teknis terkait bidang yang diaudit. Nah, pekerjaan audit mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca audit harus selalu dijalankan sesuai standar audit yang berlaku. Nah, komunikasi yang efektif antara auditor dan auditan juga harus ditingkatkan dalam bentuk lisan dan tulisan terkait penyampaian laporan hasil audit hingga monitoring tindak lanjut rekomendasi audit. Nah, di sini independensi dalam penelitian ini tidak dipengaruhi efektivitas audit internal karena secara faktual auditor dituntut harus independen. Baik, saya telah menunjuk terlebih dahulu dengan NIM 2017-310-534 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tujuan riset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, pekerjaan audit, dan komunikasi terhadap efektivitas audit internal. Selanjutnya yaitu rencana riset. Rencana riset pada penelitian kali ini yaitu variabel yang digunakan, sampel riset, dan teknik analisis data. Yang pertama, variabel independen pada penelitian ini yaitu kompetensi, independence, audit work, dan communication. Kemudian variabel dipanggil pada penelitian kali ini yaitu effectiveness of internal audit atau efektivitas audit internal. Kemudian sampel riset pada penelitian kali ini yaitu sampel yang digunakan memakai responden seluruh auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan atau Itjen Kementerian Perhubungan di Indonesia. Kemudian teknik analisis data yaitu penelitian ini menggunakan survei dengan mengembangkan kuesioner berdasarkan teori, standar audit yang berlaku, dan diskusi dengan pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah model regresi berganda. Selanjutnya yaitu hasil riset. Pada penelitian kali ini, hasil riset yang pertama yaitu kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas audit internal. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan audit berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas audit internal. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aditya Sarianti dengan NIM 2017-310-536 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya adalah keterbatasan riset, yang mana penelitian ini memiliki keterbatasan. Peneliti hanya melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal dari persepsi auditor saja. Selanjutnya, peluang riset yang akan datang. Untuk peluang riset yang akan datang, peneliti mungkin bisa mengkaji dengan membandingkan persepsi auditor dengan auditi, yang mana nantinya akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif lagi. Selain itu juga mungkin bisa ditambah dengan variabel-variabel lain, contohnya seperti hubungan kepemimpinan puncak, motivasi, dan hubungan antara auditor internal dan eksternal. Untuk pembahasan selanjutnya yakni ide riset terkait judulnya yakni analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal dengan peran penting dukungan manajemen. Untuk teori riset yang digunakan dalam ide riset ini adalah teori agensi, yang mana merupakan teori yang membahas tentang pemisahan hubungan antara prinsipal dan agen. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan motivasi riset. Nah, motivasi riset yang dikatakan oleh peneliti dalam penelitiannya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal, peran penting dukungan manajemen, yakni di mana peneliti mengungkapkan tuntutan bisnis yang semakin dinamis mendorong pelaku usaha untuk selalu menciptakan inovasi baru dalam mempertahankan usahanya. Salah satu risiko terbesar dalam persaingan bisnis adalah kegagalan bisnis atau business failure. Strategi yang tidak sesuai mampu menciptakan kegagalan bisnis yang signifikan. Merujuk pada banyaknya kegagalan yang signifikan belakangan ini terjadi pada bisnis,
timbullah suatu upaya-upaya perbaikan dari dalam organisasi untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selanjutnya, yakni ada tujuan riset. Tujuan dari riset ini, peneliti mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan dan menguji model komprehensif efektivitas internal audit. Selanjutnya adalah rancangan riset. Rancangan riset ini terbagi atas 3 unsur. Yang pertama ada variabel yang digunakan, yang kedua ada sampel riset, dan yang ketiga ada teknik analisa data. Variabel yang digunakan sendiri ini di dalam penelitian ada 2, variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya dengan efektivitas auditor internal dan variabel independennya dengan kompetensi, independensi, dan dukungan manajemen. Untuk sampel risetnya sendiri, mereka mengirimkan surveinya kepada posisi manajer, auditor internal, dan akuntan di Bank Pembangunan Daerah se-Sumatera. Ingat, menggunakan survei kuesioner. Selanjutnya ada teknik analisa data. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa untuk menguji hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan Smart Partial Squared atau Smart PLS versi 3.0. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok 7 dengan review riset terdahulunya, yakni yang berjudul The Effect of Competence, Independence, Audit Work, and Communication on the Effectiveness of Internal Audit, dan ide riset yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal disertai dengan peran dukungan manajemen. Apabila kami dari kelompok 7 ada salah kata maupun salah perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.